lagi nih ke podcast spontan. Bareng sama aku Marshanda, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber kita yang keren-keren pastinya. Kali ini kita mau ngomongin tentang kepemimpinan. Nah, kalau udah ngomongin kepemimpinan, pasti gak jauh-jauh dari organisasi. Kalau gitu langsung aja kita mulai obrolan bersama narasumber kita. Halo kakak-kakak, boleh dong kenalin diri ke pendengar kita. Halo semuanya, gue Fahri. Halo Kak Fahri. Halo semuanya, salam kenal. Gue Diandra, gue dari Universitas Bakri. Halo Kak Diandra, mau tahu dong kakak-kakak nih aktif gak sih di organisasi kampus? Kalau gue salah satu mahasiswa dari Universitas Bakri, aktif organisasi sekarang di Maba Ospek. Jadi organisasi gue buat Ospek mahasiswa baru. Widih, ketemu sama maba-maba berarti ya. Iya dong. Kalau Kak Diandra nih ikut gak sih organisasi? Ikut dong pastinya. Gue di kampus itu, gue jadi salah satu member dari BEM Universitas Bakri. Widih, berarti aktif ya di organisasi kampus. Kalian pasti tahu lah ya kalau stereotip di masyarakat itu pemimpin harus laki-laki, gak boleh perempuan. Nah, kalau kalian sebagai mahasiswa aktif di kampus yang ikut banyak organisasi, pasti ngerasain dipimpin dong, atau jangan-jangan kalian nih yang mimpin? Enggak dong Kak. Belum ya. Berarti suatu saat mungkin ya. nggak ada yang tahu sih. Dari stereotip yang tadi aku sebutin, kalian setuju gak sih? Kalau dari gue sendiri, pemimpin perempuan itu bukan menjadi hal yang tabu lagi di kita, karena gue sendiri organisasi pemimpin gue cewek kebetulan, dan itu sudah berjalan 2 tahun, dan ya dari pengalaman gue yang dipimpin oleh cewek ini lancar-lancar aja, dan malah planning kita ke depannya itu jadi lebih tertata dan rapi gitu menurut gue. Oke, berarti udah mulai banyak ya pemimpin perempuan di Universitas Bakri. Tuh. Dan stereotip yang bilang kalau pemimpin itu harus laki-laki itu udah klasik banget sih Kak. Oke, bener sih. Kalau dari pengalaman, apa sih perbedaan gaya kepemimpinan perempuan dan laki-laki? Aku mau tahu dong dari perspektifnya Kak Diandra nih. Oke, kalau menurut gue sebenarnya perbedaannya nggak signifikan banget sih, tergantung dari kepribadian mereka sendiri. Cuman emang kita nggak bisa ngelawan hukum alam ya, karena emang perempuan itu mungkin lebih pakai perasaan dan cowok itu mungkin lebih pakai logika. Cuman karena cewek itu pakai perasaan mungkin ya, tapi itu jadi bisa lebih detail gitu, lebih aware sama planning ke depannya. Tapi nggak kalah keren juga dari pemimpin laki-laki gitu. Berarti kalau pemimpin perempuan itu melihat detail-detail kecil kali ya. Nah iya benar banget tuh. Oke, kalau dari Kak Fahri nih, kira-kira plus minus pemimpin perempuan dan laki-laki itu apa sih? Kalau dari stereotip gue nih sebagai laki-laki di pemimpin perempuan itu, plusnya itu yang pertama tadi gue notice, planning kita jadi lebih tertata dan rapi. Yang kedua juga mimpinya ya halus, kayak enak ngomongnya gitu segala macem. Minusnya kalau gue dipimpin perempuan, yang pertama gue pengen ngasih masukan dan saran kepada pemimpin gue, takutnya tuh kalau perempuan tuh pakai perasaan dan malah jadi nggak baik di organisasi. Yang kedua minusnya itu pemimpin perempuan susah tegas sama laki-laki, kayak misalnya negor ya, walaupun dia salah tapi dia takut buat tegas. Itu sih dari gue. Berarti kalau
pemimpin perempuan tuh masih agak jaga jarak kali ya kalau misalnya mau negur laki-laki, takut. Iya betul. Benar. Oke, kalau menurut Kak Diandra nih, syarat apa sih yang wajib banget dimiliki sama seorang pemimpin? Oke, kalau menurut gue itu pemimpin tuh yang pertama yang penting tuh harus jujur ya pastinya, karena kita kan ngejalanin organisasi juga bareng-bareng, kita nggak sendiri, dan pastinya kita harus jujur juga. Terus kita butuh pemimpin yang disiplin waktu, disiplin sikap juga. Terus karena kita di dalam organisasi nih, dalam kelompok ya, kita butuh orang yang bisa jadi problem solver nih. Walaupun kita ini bareng-bareng, pastinya kita butuh leader nih, butuh pemimpin buat ngebimbing kita semua di organisasi. Gitu sih kalau menurut gue. Jadi sebelum jadi seorang pemimpin, yang paling penting dia bisa memimpin dirinya sendiri dulu kali ya. Betul Sebelum banget. mimpin banyak kepala gitu. Yes. Oke, kalau dari tadi yang aku dengar, sepertinya Universitas Bakri mendukung adanya gender equality ya? Iya bener banget, kayaknya itu termasuk pemimpin organisasi gue, prodi gue dan rektor gue tuh sebenarnya cewek gitu. Wih, berarti Setuju keren tuh. banget nih Universitas Bakri, udah bukan hal tabu berarti ya perempuan memimpin di Universitas Bakri gitu. Wah, seru banget ya ternyata ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Fahri dan Kak Diandra. Cuman sayang banget nih waktu kita udah habis. Semoga kedepannya masyarakat dapat berpikir lebih terbuka bahwa pemimpin perempuan bukan jadi hal yang tabu lagi. Kita juga sebagai perempuan jangan takut untuk berani speak up dan mencoba jadi pemimpin dimanapun dan kapanpun. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Fahri dan Kak Diandra sudah menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol bareng sama kita di podcast spontan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.